Hai Abal Qasim. Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih air. Cobalah terangkan kepada kami tentang Tuhanmu. Bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana leluhurnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Merupakan surat tauhid dan pensucian nama Allah Ta'ala. Ia merupakan prinsip pertama dan pilar utama Islam. Oleh karena itu pahala membaca surat ini disejajarkan dengan sepertiga Al-Quran. Ada beberapa hadits yang menjelaskan asbabun nuzul surah ini yang mana seluruhnya ingin mengatakan bahwa kalimat Allahu Ahad artinya Allah Maha Esa, maknanya bahwa Allah itu esa dalam keagungan dan kebesarannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu baginya. Tafsir Juz Amma halaman 292. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnul Jauzi dalam Za'adul Masir mengatakan bahwa makna As-Somad ada 4 pendapat. Pertama, As-Somad bermakna Allah adalah As-Sayyid atau penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala hajat padanya. Kedua, As-Somad bermakna Allah tidak memiliki rongga atau perut.
Ketiga, As-Somad bermakna Allah itu maha kekal. Keempat, As-Somad bermakna Allah itu tetap kekal setelah para makhluk binasa. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim tafsir Ibnu Katsir, disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir yakni sebagai berikut. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah, seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu Abbas mengatakan mengenai Allahus Somad. Dialah As-Sayyid pemimpin, yang kekuasaannya sempurna. Dialah As-Syarif maha mulia, yang kemuliaannya sempurna. Dialah Al-Azim maha agung, yang keagungannya sempurna. Dialah Al-Halim maha pemurah. Wasallam, lalu beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya untuk apa ia melakukan hal tersebut. Lalu mereka bertanya kepadanya, maka ia menjawab, karena surat tersebut merupakan sifat Zat yang Maha Pengasih, dan aku suka membacanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kabarkanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tauhid, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasai.
Hadits yang lain, dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab As-Salah dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansar menjadi imam dalam salat mereka di Masjid Quba. Setiap kali dia membuka bacaan surat yang dibaca untuk mereka dalam salat, maka dia selalu mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas, hingga ia selesai membacanya, kemudian ia membaca surat yang lain. Ia melakukannya pada setiap rakaat. Hal ini membuat para sahabatnya berkata kepadanya, engkau selalu membuka bacaan dengan surat tersebut, yakni Al-Ikhlas, kemudian engkau merasa bahwa surat tersebut belum cukup, sehingga engkau membaca lagi surat yang lain. Jika engkau membaca surat tersebut maka tidak usah membaca surat yang lain, atau sebaliknya. Lalu ia berkata, aku tidak bisa meninggalkan surat tersebut. Jika kalian menyukai aku menjadi imam kalian dalam salat, maka aku tetap akan melakukannya. Tapi jika kalian tidak menyukainya, maka kuserahkan perkara imam kepada kalian. Mereka memandang bahwa sahabat tersebut merupakan orang yang paling utama di antara mereka dan mereka tidak menyukai jika orang lain yang menjadi imam mereka dalam salat. Maka mereka menceritakannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, hai Fulan, apa yang menghalangimu melaksanakan apa yang disarankan oleh para sahabatmu? Dan apa yang mendorongmu untuk tetap membaca surat tersebut dalam setiap rakaat? Laki-laki tersebut berkata, sesungguhnya aku mencintai surat tersebut. Beliau bersabda, cintamu terhadap surat tersebut menyebabkanmu masuk surga. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkannya secara mualaf dengan kalimat jazm, kalimat aktif pasti. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Said bahwa seseorang mendengar seorang lelaki membaca surat Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Ketika tiba waktu pagi, ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau, seolah-olah orang itu menganggapnya sepele. Maka Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat tersebut benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Hadits yang lain, dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Said radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu satu malam? Maka hal itu mereka anggap berat, sehingga mereka berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, Allahul Wahidus Somad, surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Ubaid bin Hunain, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah wajib baginya. Aku bertanya, apa yang telah wajib baginya? Beliau menjawab, surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dari hadits Malik. Imam At-Tirmidzi berkata, Hasan Sahih Gharib. Kami tidak mengetahui kecuali dari riwayat Malik. Sebelumnya telah disebutkan hadits yang memperkuatnya, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cintamu terhadap surat tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Abdullah putra Imam Ahmad